di mata kuliah teknologi sediaan liquid semi-solid dan non-steril untuk Universitas. Let's check this out. Baik, kita akan kembali di formulasi praktikal. Kali ini kita akan membahas terkait dengan formulasi sediaan suspensi dan air solid. Kemudian kita akan membahas terkait pertimbangan formulasi untuk sediaan suspensi. Yang pertama adalah homogenitas dosis, karena sediaan suspensi ini adalah sediaan yang tidak larut ya, jadi harus kita bentuk dispersi sistemnya, sehingga kita harus menjamin bahwa ketika dia mengendap dia bisa dibujuk kembali dan didispersi merata sehingga dosisnya juga homogen. Kemudian yang kedua yang harus kita pertimbangkan dalam membuat suspensi adalah pengendapan, di mana pengendapan adalah salah satu faktor dari kestabilan suspensi secara farmakodinamik. Nah, kenapa kok harus diperhatikan? Karena pengendapan itu ketika mengendap kita harus mengupayakan supaya endapan itu tidak terjadi caking atau endapan itu tidak sulit untuk didispersikan atau dikocok kembali. Karena kalau endapan itu tidak dikocok kembali maka sediaan tersebut menjadi tidak homogen lagi ketika dikocok dan dosisnya juga tidak akan merata, sehingga efek terapinya juga tidak akan tercapai. Kemudian yang ketiga adalah pemadatan endapan, di mana pemadatan endapan ini hampir sebelum dari pengendapan. Jadi kalau misalnya endapan itu sudah terkumpul ya, kemudian dia mengendap di bawah atau di tengah atau di samping, kemudian dia menjadi pemadat, akhirnya caking yang seperti semen. Nah, kalau semen itu kan nggak bisa dikocok kembali karena sistemnya rigid tadi, sehingga diperlukan upaya penambahan bahan tambahan sehingga mengurangi terjadinya pemadatan endapan. Dan yang keempat adalah agregasi partikel suspensi. Sebenarnya agregasi ini diperlukan tapi dalam bentuk sistem terflokkulasi. Kalau agregasinya itu ikatan antar partikelnya itu sangat kuat, maka suspensinya akan susah untuk didispersikan kembali. Jadi diupayakan agregasi ini dalam bentuk sistem terflokkulasi yang mengikat partikel satu sama lainnya itu dengan ikatan yang lemah, sehingga ketika nanti dikocok dengan media airnya itu bisa memecah ikatan agregasi tadi sehingga sediaan itu terdispersi merata. Nah, adanya sistem terflokkulasi juga memudahkan dalam pendispersian karena untuk meratakan dosis atau homogen. Lalu yang terakhir menutupi bau dan rasa yang tidak enak, karena sediaan suspensi biasanya digunakan untuk peroral. Nah, kalau peroral maka kita harus melihat prinsip akseptabilitas di awal tadi. Untuk sediaan suspensi ini juga kita harus pertimbangkan dalam sifat fisikokimia dari bahan aktif, larutan, ukuran partikel, karena tadi ya ada hubungannya dengan bagaimana supaya partikel itu didispersi merata, sehingga ukuran partikelnya juga harus diketahui supaya mendapatkan ukuran partikel yang optimal. Kemudian sifat higroskopis, jadi kita lihat apakah bahan aktif itu benar-benar tidak bisa campur dengan air atau enggak. Kemudian selanjutnya adalah dari sifat reaksi kimia dan lain-lain kita harus pertimbangkan. Sedangkan untuk bahan tambahan yang harus kita lihatkan adalah apakah dia kompatibel nggak dengan bahan aktif dan bahan tambahan lain. Kalau kompatibel berarti kita bisa gunakan. Kemudian kenyamanan saat dikonsumsi ya, jadi harus nyaman saat dikonsumsi, tidak menimbulkan bau amis. Kemudian kestabilan sediaan obat hubungannya dengan efektivitas dan keamanan ya. Kalau sediaan stabil maka dia bisa digunakan dan efektif mencapai efek terapi. Dan khasiat obat harus dipersiapkan ya supaya khasiatnya tetap terjaga sampai ke tangan pasien. Kemudian dari sisi bahan aktif, ketika kita memformulasikan suspensi kita harus pastikan bahwa ukuran partikel bahan aktif ini harus halus dan homogen, kira-kira maksimal 5 mikrometer ya. Kemudian jangan sampai ada gritty tekstur ya. Gritty tekstur itu adalah berpasir, sehingga ukuran yang baik itu adalah ukuran dari 1 mikrometer. Dan yang kedua, ukuran partikel suspensi dapat berubah atau bertambah besar dengan karena ada perubahan warna dan suhu. Contohnya pada paracetamol yang dibikin suspensi
seiring meningkatnya suhu maka kelautan akan semakin tinggi. Yang terjadi adalah dia akan terjadi rekristalisasi seperti itu. Jadi kristalnya sudah berubah. Jadi perlu hati-hati saat menggunakan bahan aktif yang tergantung oleh suhu. Sedangkan untuk bahan tambahan yang harus kita pertimbangkan dalam formulasi suspensi adalah satu, kompatibilitas dengan obatnya, apakah dia kompatibel atau tidak atau melebihi saksi, kemudian stabilitasnya dalam pH spesifikasi dan suhu tertentu, karena kita kan juga menetapkan spesifikasi untuk sediaan. Dan yang ketiga, kita lihat kompatibilitas dengan bahan tambahan lain yang memang kita butuhkan dalam formula tersebut. Dan yang terakhir, cost ya, dia bahannya mahal atau enggak, atau kalau ada alternatif kita cari bahan yang lebih murah. Oke, jadi setelah kita tahu pertimbangan bahan aktif dan bahan tambahan, selanjutnya adalah penggunaan beberapa bahan tambahan. Yang pertama, ada suspensi dibentukkan yang namanya dispersing agent. Jadi dispersing agent itu untuk memastikan bahwa bahan aktif yang tidak campur air itu bisa dilapisi oleh dispersing agent, sehingga ketika campur air lebih baik dan lebih mudah untuk dikocok. Nah, yang pertama adalah wetting agent. Wetting agent atau pembasah itu ada 5 macam ya. Yang pertama berupa solvent, contohnya adalah alkohol, glycerin, propylen glikol. Kemudian yang kedua adalah jenis surfaktan, juga bisa sebagai dispersing agent. Jadi jumlahnya kalau bisa minimum ya, karena terlalu banyak bisa terjadi foaming atau busa sehingga tidak acceptable kembali. Kemudian yang paling penting bahwa satu bahan seperti propylen glikol itu bisa menjadi wetting agent, bisa menjadi pengawet tergantung dari rentang yang dipersyaratkan untuk menjadi bahan tambahan tersebut. Sehingga kalian bisa lihat di buku HPE ya, Handbook of Pharmaceutical Expedient. Yang ketiga adalah deflocculating atau true dispensing agent. Ini jarang digunakan karena kurang aman. Lalu ada protective colloid, dia meningkatkan ikatan hidrogen sehingga memudahkan ikatan antara air dan juga bahan aktif. Yang terakhir adalah elektrolit inorganik seperti NaCl, dia melapisi permukaan sehingga bisa bergabung dengan air. Bahan yang penting juga untuk suspensi dan dry syrup adalah suspending agent. Kalau suspending agentnya bisa kita mensilaturkan, kalau dry syrup biasanya dalam bentuk kering. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah dia harus kompatibel dengan bahan tambahan lainnya. Serta tidak boleh toksik, serta mempunyai viscositas yang cukup tinggi pada geseran yang rendah, tapi tidak boleh terlalu kental ya, karena kalau terlalu kental dia sulit dituang dan juga jadinya dapat hidup sama bentuk ini. Kemudian dia harus stabil dengan adanya elektrolit dan seharusnya stabil pada rentang yang lebar, terutama rentang pH spesifikasi. Jenis-jenis suspending agent yang pertama adalah hidrokoloid. Nah, hidrokoloid bekerja sebagai suspending agent dengan meningkatkan viskositas air dan mengikat atau menjebak molekul air, sehingga kalau sudah terjebak molekul airnya dia bisa menghambat pergerakan air. Nah, dengan adanya viskositas meningkat maka menghambat adanya sedimentasi. Tapi viskositas meningkat ini ada batasnya ya, tidak serta-merta semakin tinggi semakin baik, tapi cukup. Nah, baru didapatkan stabilitas fisik suspensi yang juga meningkat. Contoh dari bahan hidrokoloid adalah alginat dan amilo. Selanjutnya adalah butter soluble cellulose, itu digunakan dengan metode atau mekanisme menghasilkan larutan koloid yang sangat viskus sehingga cocok untuk menjadi suspending agent, karena biasanya suspending agent itu membuat kental sediaan. Contohnya adalah methyl cellulose, CFCNA, Avicel, bentonit, Viga, Victobrent, dan Carboxyl. Bahan yang penting lainnya adalah buffer, karena alasannya yang digunakan buffer adalah bahan aktif berupa asam lemak dan basa lemak sehingga masih dipengaruhi pH. Nah, sifat fisiokimia juga beberapa bahan aktif juga dipengaruhi pH serta stabilitas juga tergantung dari pH. Kemudian kriteria pemberian dapar yang baik itu harus sesuai dengan kapasitas dapar dari range pH spesifikasi. Kemudian harus kompatibel dengan flocculating agent, jadi bisa suspending agent atau bahan flocculating agent lainnya. Karena kalau misalnya dia mengganggu flocculating agent, yang terjadi flocculating agentnya tidak efektif, jadi suspensinya akan menjadi tidak stabil. Kemudian harus aman secara biologis, tidak atau sedikit efek mengganggu stabilitas atau efek ketersediaan, serta tidak boleh mengganggu flavor maupun bau atau warna dari sediaan suspensi atau dry syrup. Berikut adalah contoh-contoh data di sebelah kiri dan kemudian di kanan adalah tentang pH efektif. Misal kita ingin membuat sediaan dengan pH 6 plus minus 0,5, sehingga biasanya kita pilih adalah antara buffer asam sitras yang masih ada rentangnya atau karbonat atau fosfat. Selanjutnya, bahan tambahan lainnya yang penting
ini berfungsi untuk mencegah kristalisasi bahan terlarut dalam suspensi dan mencegah cut locking ya, seperti pada sirup. Nah, kosolven yang bisa digunakan itu jangan untuk meningkatkan kelarutan bahan aktif ya, tapi hanya untuk melarutkan bahan-bahan tambahan seperti pengawet, antioksidan, flavor, atau fragrance. Nah, bahan aktif tidak boleh larut dalam kosolven, contohnya alkohol, propilen glikol, dan polyethylene glikol. Selanjutnya adalah bahan tambahan yang juga penting, pengawet. Karena pengawet yang dibutuhkan dalam sedia suspensi, di mana suspensi ini mengandung suspending agent yang ada karbohidrat dan juga solvent yang polar, sehingga sumber kontaminasi itu ada pada bahan tambahan maupun dari airnya sendiri. Kemudian ada juga kelarutan dalam air, itu mempengaruhi efektivitas pengawet. Kemudian partisi dalam fase polar dan non polar, karena di sini pengawet kan ada dalam bentuk bahan aktifnya dan juga dalam bentuk sediaan yang cair. Lalu adanya disosiasi pada perubahan pH juga mempengaruhi efektivitas pengawet, karena ada pengawet yang stabil pada rentang pH tertentu. Contoh jenis-jenis pengawet adalah alkohol, asam ester, amonium klorida, dan derivat fenol. Oke, selanjutnya bahan tambahan lainnya adalah clearing agent, di mana clearing agent berfungsi mengikat logam bebas yang ada dalam sediaan, karena logam bebas tadi bisa mengkatalisis reaksi oksidasi sehingga bahan aktif menjadi tidak efektif kembali. Contohnya asam dan NaEDTA, substrat, dan glutamik. Selanjutnya adalah antioksidan, di mana suatu oksidasi dapat mengakibatkan penurunan potensi, penurunan bau warna rasa maupun viskositas sediaan, sehingga menyebabkan suspensi tidak stabil. Sehingga beberapa bahan aktif bisa mengalami autooksidasi juga, contohnya asam ascorbat, kemudian bahan aktif lainnya. Oleh karena itu kita memerlukan antioksidan. Jadi oksidasi itu bisa dipicu oleh oksigen maupun ion-ion logam. Beberapa penggolongan antioksidan, yang pertama true antioksidan, contohnya BHA tocopherol. Jadi kalau true antioksidan itu nanti dia yang teroksidasi duluan sebelum sediaannya atau bahan aktifnya. Kalau reducing agent, dia berfungsi mengikat logam ya, seperti natrium bisulfit atau asam ascorbat. Selanjutnya ini adalah contoh formula baku dari suspensi. Kita lihat bahan aktifnya adalah kalsium karbonat, kemudian ada santan gam sebagai suspending agent, kemudian hidroksiada selulosa juga sebagai suspending agent, magnesium hidroksida juga sebagai bahan aktif dengan kalsium karbonat. Lalu ada sorbitol solution sebagai dispersing agent, sakarin sodium sebagai pemanis, dan keluarga. Sedangkan pada sediaan dry syrup hampir mirip ya dengan suspensi, hanya bedanya kalau dry syrup ini dia dalam bentuk padat, jadi belum dalam bentuk cairan. Jadi ada Qualidon ini sebagai suspending agent, sorbitol sebagai dispersing agent, Qualidon juga bisa sebagai dispersing dan suspending agent, orange flavor, coconut, dan banana sebagai pemberi rasa atau bau ya. Kemudian ada sakarin sodium sebagai pemanis dan air sebagai pembawa. Oke, sekian, kita lanjut ke formulasi